Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Husna, terutama sahabat saya Buya Abdul Rahman, sama-sama di Perti Riau, dan seluruh pengurus lainnya, para alim ulama, tokoh masyarakat, para jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh enak si air nira, air diminum, air dimakan dengan buah derendang. Kita semua pada malam ini bergembira karena bisa bersua dengan bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan pertemukan dengan bulan Ramadan. Sekarang Allah mempertemukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah. Semua orang menanti-nantikan dengan bulan yang mulia ini. Mungkin ada orang tua kita, ada saudara kita, ada sahabat kita yang tak berjumpa dengan bulan Ramadan. Dipanggil Allah dulu. Ketika Allah memanggilnya sebelum Ramadan, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ketika Ramadan belum sampai, dia dipanggil Allah, maka penyesalan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan tahun ini. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita akan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Banyak saudara kita bulan Ramadan sudah meninggal. Untung-untung dia sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kaum muslimin dan muslim gembira menyambut bulan Ramadan? Apa filosofinya sampai orang menyambut dengan gembira? Sebelum Ramadan datang ziarah kubur, mandi bali limau, meminta maaf semua, WA penuh, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Itu menunjukkan apa? Kegembiraan luar biasa. Anak pergi ke rumah orang tua, rumah mertua, bawa rantang, bawa makanan, meminta ampun kepada orang tua. Ini membuktikan bahwa kita akan menyambut bulan Ramadan, tetapi dengan sesama manusia tak ada dusta di antara kita. Kita melakukan hablum minallah, tapi hablum minan nas pun sudah clear di antara kita. Itulah tujuan ketika orang minta ampun, minta maaf ketika Ramadan akan datang. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah 183 kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah,
beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Apa final goalnya? La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah sebenarnya tujuan dari manusia untuk melaksanakan Ramadan ini, menjadi orang yang bertakwa. Ketika khatib Jumat tampil di mimbar, khatib merupakan rukun yang harus diucapkannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan benar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang muslim. Takwa, final goalnya adalah takwa. Banyak orang hebat, dia penguasa, dia raja, dia presiden. Bintang 4, ada bintang 5, kalau perlu bintang 7. Tapi tak bertakwa, jangan harap masuk surga. Ada orang yang kaya raya, melimpah ruah kekayaannya, tapi tak sembahyang, tak puasa, tak bersedekah, tak peduli dengan lingkungan. Jangan harap merupakan Habibullah. Kenapa? Karena mereka tidak bertakwa. Sejarah dalam Islam menunjukkan bagaimana Fir'aun, seorang yang raja, memproklamirkan dirinya adalah Tuhan. Kata-katanya adalah firman. Yang tidak mengikuti kata-katanya, siap mati. Itu Fir'aun. Tak ada yang berani melawan Fir'aun itu. Tapi bagaimana mati Fir'aun itu? Sangat memalukan dan memilukan. Mati di Laut Merah. Tuhan mati di Laut Merah. Tuhan apa namanya? Kenapa? Karena tidak takwa. Begitu juga Namrud, seorang raja yang berkuasa ketika itu. Tak ada orang yang berani melawan dia. Yang namanya pedang senjata tak mempan dengan dia. Namrud, dia bakar Nabi Ibrahim. Dia ingin buktikan bahwa saya bisa mematikan Ibrahim. Dia bakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata apa? Bukan mati Ibrahim. Ibrahim kedinginan. Lalu Namrud matinya bagaimana? Hanya mati karena seekor lalat yang masuk ke hidungnya, langsung ke otaknya. Namrud mati karena seekor lalat. Rasakan manusia yang sombong. Di atas langit ada langit. Ternyata Allah yang Maha Berkuasa, bukan manusia. Orang kaya banyak yang kaya. Saya rasa tidak ada lebih kaya dari Qarun dalam sejarah Islam. Kunci gudang saja berpuluh-puluh unta membawa kunci gudangnya. Kita bayangkan berapa kekayaan Qarun ketika itu. Tapi karena dia tidak mengakui Allah, dia tidak bertakwa, harta dan diri Qarun itu tenggelam dalam tanah. Itu Qarun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali untuk meraih ketakwaan itu. Itu yang kita raih. Salah satu meraih ketakwaan itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa filosofis mengapa umat Islam itu berpuasa. Yang pertama adalah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa masuk dalam Ramadan ini reward dari Allah, penghargaan dari Allah. Aku beri kau kesempatan. Aku tahu bahwa engkau banyak dosa selama ini. Aku tahu bahwa engkau amalan kau belum apa-apa, masih sedikit. Kau masih sibuk mengurus dunia. Kau ada duit tapi duit kau untuk kepentingan dunia. Kita bayangkan saudara-saudaraku sekalian, siapa yang membangun masjid ini? Kita doakan yang orang yang mewakafkan membangun masjid ini ditempatkan Allah di dalam surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapat harta tapi digunakan di jalan Allah. Mereka dapat harta digunakan membantu fakir miskin, orang-orang yang susah.
Begitulah sesungguhnya Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, harta dapat tapi gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat. Maka kata Allah, tanda orang bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada aku, maka akan aku tambah nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi jika kamu tidak bersyukur, maka tunggu azabku yang amat pedih. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, filosofi dari berpuasa itu adalah menguatkan keimanan kita dan menguatkan kita bisa untuk melawan hawa nafsu kita. Kalau pagi diajak kawan, serahkan kita, aku puasa. Ayolah, sekali ini aja ya. Ini sedap nih, serahkan begini. Aku berpuasa. Dikit kita puasa makin kan? Tidak, aku tetap berpuasa. Walaupun dikinteng, kintang, kintok apa namanya, aku tetap berpuasa. Yang lalu itu biarlah berlalu. Yang sekarang aku ingin puasa penuh 30 hari, penuh 1 bulan. Ketika kawan kita menghujat kita, mengajak kita untuk merantau berkelahi, mohon maaf, aku berpuasa. Berarti puasa itu melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Ketika orang, kita kira tidak, Allah sudah memanggil, sudah sholat, itu azan sudah berkumandang. Tidak, aku ingin sholat tepat waktu. Di mana sholatnya? Al-Husna. Mengapa? Karena masjidnya mewah, imamnya bagus, bila suaranya minta ampun, penceramahnya pun di sini, penceramah pilihan, makanya penuh masjid sekalian tadi. Saya terkejut tadi hari, ya, ini masjid atau apa dia? Atau mall yang bilang kan? Memang masjid. Saya demi Allah baru sekali ini menempuh masjid ini. Terkagum-kagum saya melihat jemaah sebanyak ini. Tapi apakah nanti sampai akhir Ramadan? Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan penuh masjid ini. Dan setelah Ramadan pun mudah-mudahan baginda akan penuh. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, filosofi dari Ramadan itu adalah membuat badan kita sehat. Mobil setahun sekali harus diservis, 3 bulan sekali harus ganti oli. Itu keras tuh, mesin itu keras, dari besi, dari baja. Ya. Organ tubuh kita dari apa? Lembut. Jantung lembut, ginjal lembut, paru-paru lembut, hati apalagi semuanya lembut. Bagaimana servisnya? Di bulan Ramadan inilah kita menyervis alat organ tubuh kita yang selama ini bekerja. Jengkol masuk, randang masuk, asam pedas patin masuk, sambal belacan masuk, lontong gulai paku apalagi, semua masuk. Pernah menolak perut? Tak pernah. Tapi kali ini kata perut, tolong, kali ini tolong aku istirahatkan. Kapan istirahatnya? Dari sahur sampai berbuka. Ketika itu mesin-mesin dalam organ kita istirahat, dia diservis sehingga selesai Ramadan kita sehat kembali. Begitu hebatnya Allah memberikan kita diwajibkan berpuasa untuk apa? Untuk kesehatan diri kita sendiri. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi daripada berpuasa itu adalah meningkatkan persaudaraan dan keakraban dalam keluarga. Buka bersama dengan keluarga, sahur bersama dengan keluarga. Selama ini mungkin kalau tak bulan Ramadan masing-masing. Ayah buka di kantor, emak buka pula di kantor, anak masing-masing di kampus. Tapi pada bulan Ramadan kita berkumpul bersama. Di sinilah keakraban timbul. Di sinilah komunikasi antara dalam keluarga itu semakin akrab. Luar biasa Ramadan ini untuk meningkatkan keakraban dan persaudaraan dengan sesama Islam
dan dalam sesama keluarga. Saya tadi banyak di sini jumpa kawan yang lama, tak pernah jumpa di masjid ini. Saya pindah-pindah sholat, jumpa kawan-kawan saya yang lama, tak pernah jumpa guru, jumpa dosen. Itulah salah satu hikmah daripada bulan Ramadan ini. Kita berkumpul bersama, berjumpa kawan-kawan lama, berjumpa saudara-saudara yang tak pernah berjumpa selama ini. Di mana? Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Setiap napas kita adalah ibadah. Setiap darah kita yang mengalir adalah ibadah. Ketika kita tidur saja pun merupakan ibadah. Apalagi kita benar-benar melakukan ibadah yang sesungguhnya. Salat wajib, salat sunnah, baca Al-Quran, bertasbih, berzikir, berselawat, bersedekah, semuanya merupakan amalan kita. Dan ingat saudara-saudaraku sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam Nuzul Quran. Ketika pada malam Ramadan itu kita bisa beribadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, maka sama pahala kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ada umur kita 83 tahun di sini. Satu-satu mungkin ada, tapi nampaknya tak ada nih. Tak ada 83 tahun. Bayangkan kalau kita diterima ibadah kita pada malam Nuzul Quran itu sama 83 tahun. Bagaimana kalau kita selama 10 Ramadan, berarti 10 dikali 83 tahun, 830 tahun ibadah kita. Pada umur kita mungkin 60, 70, tapi amalan kita dihitung Allah sebanyak 830 tahun. Oleh sebab itu saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan, jangan sampai tidak beribadah. Ibu-ibu, emak-emak di dapur sambil memasak, sambil berzikir, sambil berselawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap boleh asam pedas, ya kan? Sambil berzikir, semua kita isi dengan ibadah, amalan kita. Bapak-bapak, ya kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, sampai ke kampus Ustaz gitu. Jadi semua waktu, setiap jam, detik, menit kita, mari kita isi dengan penuh ibadah, sehingga saudara-saudaraku sekalian, ketika Ramadan ini selesai, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga kita bagaikan seorang bayi yang lahir, yang suci, bayi yang lahir dari rahim ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.